Enak sekali teman-teman ya, buah ini ya. Manis ya, seger, teksturnya itu tidak crunchy dan juga tidak juicy ya. Jadi tengah-tengah teman-teman ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk mereview jenis buah anggur Julian. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita melanjutkan video ini teman-teman, kami informasikan bahwa di kebun kami ini menyediakan bibit anggur impor yang berkualitas dan bergaransi validitasnya teman-teman ya. Serta kami juga menjual pupuk dan juga kami menyediakan jasa konsultasi apabila teman-teman ingin berkonsultasi mengenai anggur. Dari mulai tanam hingga mulai berbuah hingga pasca panen kami menyediakan konsultasi. Baik teman-teman yang masih skala hobi ataupun skala kebun ya. Jadi seperti ini bibit kami teman-teman ya. Ada ribuan bibit di sini. Kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan bibit yang berkualitas dan memiliki garansi dari penjualnya, monggo silahkan pesan di kami siap kirim ke seluruh Indonesia. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula, pemirsa setia channel kami, yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini, kami mau mengajak teman-teman ya, untuk mereview ya, buah anggur jenis Julian. Sedikit informasi tentang buah anggur Julian ini teman-teman ya. Buah anggur Julian ini adalah salah satu anggur hijau dari Ukraina teman-teman ya, yang merupakan jenis persilangan atau hibrid ya, dari jenis Rizamat dan jenis Kesa. Jadi ini merupakan jenis hibrid atau jenis persilangan teman-teman ya. Jenis ini banyak memiliki keunggulan teman-teman ya. Salah satunya di dompolan dan juga beri yang besar dan juga rasanya yang manis ngangenin teman-teman ya. Jadi ini sangat cocok sekali untuk teman-teman pemula untuk hanya sekedar hobi ataupun untuk dikebunkan teman-teman ya. Karena dompolannya itu besar, satu dompol itu bisa sampai 1 kilo teman-teman kalau buahnya maksimal teman-teman ya, atau ditanam di tanah teman-teman ya. Kita langsung saja petik untuk buah anggur Julian yang mau kita review teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini buah Julian kami teman-teman, ini sudah matang teman-teman ya. Ini langsung saja kita petik teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini teman-teman, sudah kita petik. Sekarang kita cuci dulu dan kita review bareng-bareng teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ini anggur jenis Julian kami yang kami petik. Ini sisa-sisa buah untuk saat ini teman-teman ya, karena kemarin banyak yang terjual dan ini ada sisanya ini yang kami review teman-teman ya. Karena jenis ini dompolannya besar teman-teman ya. Sebenarnya kalau ini maksimal itu tidak cuma segini besarnya, bisa segini besarnya teman-teman ya. Dan bisa 1 kilo lebih dalam satu dompol ini teman-teman ya. Nah modelnya seperti ini teman-teman ya, hijau kekuningan. Kalau di Malang ya, di Malang karena kami ini di sekitar 500 mdpl itu ada semburat merahnya seperti ini teman-teman ya. Barangkali kalau teman-teman menanamnya di dataran rendah ya, mdpl rendah, warnanya cuma hijau kekuningan teman-teman ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan itu, karena perbedaan mdpl biasanya itu berpengaruh pada size buah, kemanisan buah, dan juga berdampak pada warna ya, warna buah. Nah seperti ini warnanya ya, cantik seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau mulus ya bisa premium ini teman-teman ya, karena buahnya besar-besar. Karena biasanya teman-teman itu suka yang dompolannya besar dan buahnya besar-besar ya. Sekarang langsung saja kita petik teman-teman ya, petik berinya teman-teman ya. Ini tergolong besar teman-teman ya. Kami juga merekomendasikan pada video-video yang lalu untuk jenis ini teman-teman ya. Jenis hijau ini kami rekomendasikan ya. Untuk pematangan jenis ini sebenarnya tidak terlalu lama juga teman-teman ya. Sekitar 115 itu ukuran standar ya pematangan kalau segini teman-teman ya. Nah ini dapat teman-teman perhatikan, segini besar-besarnya ini berinya. Kalau ini maksimal, nah ini sama jempol saya segini ini teman-teman ya besarnya.
Sekarang kita buka dulu teman-teman ya, kita lihat seperti apa dalamnya teman-teman ya. Ada berapa bijinya, karena jenis ini berbiji teman-teman ya. Nah, ini bijinya sudah coklat teman-teman ya, menandakan bahwa ini sudah cukup tua teman-teman ya, sudah layak untuk dipetik teman-teman. Nah ini cantik sekali ya, lonjong. Dan ini kalau jenis ini memang lonjong teman-teman ya, ini tanpa kami perlakukan dengan hormon ya, tadi tanpa QA3. Jenis ini sudah cantik seperti ini teman-teman. Dalamnya seperti ini ada bijinya ya, sekitar ini 3 teman-teman ya, ini 2, ini 3 bijinya ya. Ini bijinya sudah hitam ya, menandakan bahwa jenis ini sudah layak untuk dikonsumsi atau layak dipetik teman-teman ya. Nah, seperti ini, bijinya 3. Nah, seperti ini bijinya, dan teksturnya juga lumayan padat teman-teman ya, jenis ini. Sekarang coba kita tes untuk tingkat kemanisannya teman-teman ya, dengan alat ini. Ini namanya alat yaitu refraktometer teman-teman ya, untuk mengetahui tingkat Brix atau tingkat kemanisan atau kadar gula dalam buah. Ntar kita cek dulu. Oh, sudah 0. Nah, sekarang kita langsung saja ya, kita cek berapa Brixnya. Karena ini fresh teman-teman ya, jadi teman-teman harus memahami ya, buah yang fresh itu berbeda dengan buah yang disimpan ya. Kalau buah itu sudah disimpan, semisal petik sekarang 3 atau 4 hari lagi dimakan, itu pasti lebih manis ya. Jadi Brixnya akan meningkat sejalan dengan lamanya buah itu dipetik ya. Jadi tidak sama dengan yang fresh. Kalau di fresh saja sudah manis, insya Allah kalau teman-teman menyimpannya itu pasti akan lebih manis lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini biru ini namanya prisma teman-teman ya. Jadi cairannya diteteskan di prisma seperti ini. Nah, sedikit aja sudah cukup segini ya. Lalu ditutup ini prismanya, lalu kita teropong. Ini sudah kelihatan. Sekarang kami arahkan ke kamera supaya teman-teman dapat menyaksikan seberapa Brixnya. Nah, kita fokuskan dulu kameranya teman-teman ya. Nah, ini sudah kelihatan jelas teman-teman ya, di angka 17. Jadi tingkat kemanisan atau kadar gula dalam anggur jenis Julian ini adalah di Brix 17 teman-teman ya. Jadi dapat teman-teman jadikan referensi bahwa di kebun kami itu anggur Julian tingkat Brixnya mencapai 17 pada saat panen saat ini teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, sudah kami cek menggunakan alat refraktometer dan Brixnya ternyata 17 ya. Jadi kalau menurut kami ya, menurut kami anggur, khususnya di buah anggur itu Brix minimal 16 sudah manis teman-teman ya. Jadi Brix itu ketinggian Brix tiap buah itu berbeda ya. Brix 17 di anggur itu sudah cukup ya. 16 sampai 16 ke atas sudah bagus kalau di anggur ya. Berbeda dengan yang di melon 14-15 itu sudah sangat mantap sekali ya. Di buah buah jambu itu 15 itu sudah sangat manis sekali. Jadi berbeda ya. Jadi teman-teman harus memiliki referensi tentang itu ya. Itu tadi. Nah, sekarang waktunya untuk mencicipi teman-teman ya. Nah, ini karena tadi sudah dicek dengan alat, nah sekarang dicicipi ya menurut versi lidah kami teman-teman ya. Nah, petik aja satu. Nah, gitu. Nah ini petik, bismillah. Tidak cukup cuma satu teman-teman ya, petik lagi teman-teman ya. Bismillah. Enak sekali teman-teman ya, buah ini ya, manis ya, seger, teksturnya itu tidak crunchy dan juga tidak juicy ya, jadi tengah-tengah teman-teman ya. Dan buahnya itu cukup padat teman-teman ya, cukup padat ya, buahnya cukup padat, dan juga model tandannya ini model kokoh teman-teman ya. Nah kemungkinan kalau model seperti ini bisa tahan lama teman-teman ya, dalam penyimpanan itu cukup bagus ya kalau modelnya tandan yang kokoh seperti ini teman-teman ya. Nah modelnya oval, padat ya, manis,
tidak juicy dan juga tidak crunchy, jadi tengah-tengah. Jadi enak teman-teman ya jenis ini. Seger ya, manis seger ya. Ada kecutnya itu sangat sedikit sekali ya. Tipis sekali kecutnya. Karena kami itu menyukai model-model buah yang tidak flat teman-teman ya. Flat itu gimana? Yang manis saja tanpa ada sensasi yang lain. Dan ini itu manis, seger, ada sedikit rasa asamnya, dan juga apa ya, mirip-mirip ada aroma jambunya teman-teman ya, walaupun tipis sekali tapi tidak flat ya, jadi enak pokoknya di sini ya. Jadi ini sangat kami rekomendasikan bagi teman-teman yang menginginkan untuk menanam anggur impor buahnya besar. Salah satunya juga ini, Julian. Sama seperti video-video kami yang lalu merekomendasikan buah Julian ini. Semoga menginspirasi. Ayo tanam anggur, hijaukan bumi Indonesia dengan tanaman surga, yaitu anggur impor. Demikianlah teman-teman ya, review dari kami pada buah anggur impor jenis Julian. Semoga informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.